Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, jamaah Yasin rutin malam Jumat serta para pemirsa YouTube. Alhamdulillah malam Jumat ini kita kembali melanjutkan diskusi fikih kita, masih membahas tema yang sama, yaitu syarat-syarat sholat berjamaah. Kemarin kita sudah masuk ke syarat yang terakhir, yaitu makmum tidak boleh tertinggal dari gerakan imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Nah, kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya kita awali dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW serta menghadiahkan Fatihah untuk pengarang kitab ini, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Madbari. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Summa khususan hadiatan ila ruhi Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Madbari Al-Fanani wa usulihim wa furuhim wa li silsilatihim syalillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih membahas tentang sejauh mana makmum itu boleh berbeda gerakan dengan imam dalam arti tertinggal. Wa alaihi annahu illam yudrikil imama fir ruku'i fatatshur raq'atu. Menurut para ahli tahqiq, apabila makmum tidak mendapatkan imam ketika ruku, nah ini ya. Jadi kemarin sudah sedikit dijelaskan bahwa rakaat itu dapat terhitung untuk seorang makmum, khususnya yang masbuk, apabila dia ikut ruku bareng dengan imam. Sini ada penjelasannya. Wala yarka'u li annahu la yuhsabu lahu bal yutabi'uhu fi huwihi disujudi wa illa batalat salatuhu. Menurut kaul tahqiq, para ahli tahqiq, apabila makmum tidak mendapatkan imam ketika ruku, artinya nggak bareng rukunya dengan imam walaupun cuma 1 kali tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka luputlah rakaatnya. Artinya tidak terhitung rakaat tersebut. Nanti ketika imam salam dia wajib menambahkan rakaat tersebut. Ia tidak perlu ruku sebab rakaatnya itu tidak dihitung, tetapi dia harus mengikuti imam turun bersujud. Kalau tidak begitu maka sholatnya batal. Jadi kita masbuk, kemudian pas imam lagi sujud, ya, apakah kita kejar rukunya? Karena kan hitungannya belum lewat 3 rukun panjang kemarin itu kan. Artinya imam belum sujud kedua atau dia mau bangun dari sujud kedua. Kan masih boleh tuh dalam logika yang pertama. Teori yang pertama. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika si makmum itu masbuk, kemudian dia nggak dapat ruku dengan imam, maka ketika imam sujud, langsung aja sujud. Nggak usah ruku dulu. Langsung bergabung dengan gerakan imam. Gitu. Kalau nggak begitu, disengaja, ya, dia tahu kalau itu tuh tidak diperbolehkan, dia tetap ikut ruku. Ya, dia ikut ruku sendiri, maksudnya baru nyusul gitu gerakan imam yang berikutnya. Maka kalau dia sengaja, bukan karena dia tidak tahu, maka sholatnya batal yang demikian itu.
Jadi sholatnya batal in alima wa ta'ammada, jika dia mengetahuinya dan sengaja melakukannya. Summa qala, kemudian Syekhuna berkata lagi, Syekhuna ini guru dari pengarang kitab ini, walladzi yattajihu annahu yatakhallafu li qiraati ma lazimahu hatta yuridal imam al-huwiyya lisujudi. Bahwa yang berlaku adalah makmum yang demikian itu pasti tertinggal apabila ia menyangka akan mendapatkan imam sebelum sujud atau sebelum ruku. Membaca bacaan yang wajib baginya sampai imam bermaksud turun untuk sujud. Fa in kamala wa faqahu fihi wa la yarka'u illa wa illa batalat salatuhu. Kalau ia dapat menyempurnakan bacaannya, maka ia wajib mengikuti imam ketika sujud tanpa ruku dulu. Wa illa, kalau tidak mengikuti imam, misalnya dia ruku dulu sedangkan imam sudah sujud, batalat salatuhu, maka sholatnya batal. Jadi maksudnya gini. Coba dipahami ya. Makmum tadi itu sudah pasti ketinggalan secara mutlak. Dia datangnya telat. Imam sudah tidal, gitu kan? Ketinggalan apa? Ketinggalan membaca surat Al-Fatihah. Membaca bacaan yang wajib baginya sampai imam bermaksud turun untuk sujud. Kalau ia dapat menyempurnakan bacaannya, ia wajib mengikuti imam ketika sujud tanpa ruku. Nah, ini pilihan yang kedua. Kalau tadi kan begitu dia masbuk takbiratul ihram, imam sujud, dia langsung ikut sujud kan? Nah, ini ada pilihan yang kedua, opsi yang kedua. Begitu dia takbir, dia selesaikan bacaan Fatihah. Dia selesaikan bacaan Fatihah, imam sudah bangun dari ruku i'tidal, kemudian dia sujud. Nah, selesai baca Fatihah, maka dia langsung sujud sama imam. Gak usah ruku lagi. Kalau dia tetap maksain ngejar ruku, sedangkan imam sudah sujud, maka sholatnya batal tuh. Tapi kalau dia baca Fatihah, kemudian setelah itu dia ngikutin sujud bareng imam, ya, maka gak batal sholatnya. Ya. Jadi langsung ikut sujud dengan imam. Jadi jangan ngejar ruku dulu. Karena harus langsung menyamakan diri dengan gerakan imam. Gitu ya. Kalau sudah kebiasaan mungkin baca Fatihah, habis itu tanggung nih kalau nggak diselesain, udah selesain aja dulu. Habis selesainya nanti lihat imamnya gerakannya apa. Sujud kedua dia ikut sujud kedua. Seperti itu. Nah, kemudian jadi maka sholatnya batal kalau dia ruku dulu tadi itu ya. Kalau dia mengetahui hukumnya dan dilakukan dengan sengaja. In alima wa ta'ammada wa illa faraqahu biniyah. Kalau dia tidak sempurna membaca Fatihah, bacaan yang wajib baginya, maka ia wajib berniat mufaraqah. Artinya solusi yang kedua adalah dia mufaraqah, keluar dari barisan jamaah. Ngapain mufaraqah? Dari kita ngejar-ngejar masbuk, udah dalam masbuk malah mufaraqah lagi. Kan ini opsi yang jarang dipilih. Qala Syekhuna fi Syarhil Isyrad. Dalam kitab Syarah Isyrad Syekhuna mengatakan, wal aqrabu lil manquli al aula wa alaihi aktsarul mutaakhir. Bahwa yang lebih dekat untuk dikutip atau dipilih ialah yang pertama, yang berpendapat udzur. Pendapat ini paling banyak diikuti oleh ulama mutaakhirin. Yang mana pendapatnya? Amma idza raka'a bidunil qiraati qaddiraha fatabtulu sholatuhu. Maka ia sebagai makmum ruku tanpa membaca Fatihah seukuran bacaan sunnah, maka sholatnya batal dalam Syarah Minhaj. Karena Syekhuna pula berdasarkan keterangan para pembesar Imam Syafi'i dinyatakan bahwa
makmum itu ruku saja mengikuti imam, nggak usah lagi baca-baca Fatihah. Jadi ini yang kaul ini yang lebih banyak dipilih oleh para ulama mutaakhirin, ulama generasi kedua. Ada kan tadi jadi di dalam mazhab Syafi'i itu ada ulama yang pertama ya, dan yang kedua ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin. Qiraatin qadriha fatabtulu salatu wa fi syarhil minhaj lahu an mu'dhimil al ashab annahu yarka'u wa yaskutu anhu baqiyatul Fatihah wa ikhtira bal rajahahu jam'u mutaakhir wa atalu fil istidal lahu wa inna kalasyaikhuna yaqtadi. Berdasarkan keterangan dan para ulama-ulama mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa makmum itu ruku saja mengikuti imam. Namun sisa bacaan Fatihahnya gugur. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi, apabila imam rukulah kamu sekalian. Pendapat ini dipilih bahkan diperkuat oleh para ulama mutakhirin. Mereka memperpanjang pengambilan dalilnya walaupun pendapat dua saya tadi berbeda pendapat. Jadi ada yang bilang selesaiin Fatihahnya baru ikut imam. Ada pendapat yang pertama nggak usah baca Fatihah lagi, langsung ikut imam. Nah, gitu ya. Amma idza jahala, apabila makmum tidak mengetahui, makmumnya belum belajar, belum ngaji. Ana wajibahu, sungguhnya yang wajib baginya fahuwa dalika seperti baca Fatihah, fahuwa bitakhallufil lima lazima, maka tertinggalnya makmum dari imam karena membaca Fatihah wajib baginya itu dianggap sebagai udzur. Demikian menurut kaul Qadhi Iyad. Jadi kalau yang masih awam, yang nggak tahu pembahasannya, yang nggak tahu tuh bahwa yang wajib itu membaca Fatihah. Taunya Fatihah itu sunnah, dia lewatkan, maka itu udzur buat dia. Wa kharaja bil masbuk, keluar atau sudah bukan masbuk lagi, al muwafiq, yaitu makmum muwafiq. Jadi makmum itu ada dua macam, ada masbuk, ada muwafiq. Siapa itu muwafiq? Yang mengikuti imam dalam waktu yang cukup untuk membaca Fatihah. Itu muwafiq tuh. Jadi begitu imam takbiratul ihram, dia takbir dan sempat membaca Fatihah, itu namanya muwafiq. Kalau begitu dia takbir kemudian baca Fatihahnya baru setengah, ya, kemudian imam keburu ruku, nah itu sudah masuk masbuk tuh, ya. Tapi masbuknya nggak sampai harus menambah rakaat. Ada juga masbuk yang berikutnya dia harus sampai menambah rakaat karena ketinggalannya bisa tadi setelah ruku dia baru datang. Lalu gimana kalau kita makmumnya muwafiq bareng sama imam, kita tahu imam takbiratul ihramnya, fa innahu idza lam yutimmal fatihata listighalihi bisunnatin ka du'ail iftitahin wa illam yadunna idrakal fatihah ma'ahu yakunu kabati il qiraati fi mamarra bila niza'in. Sungguhnya kalau makmum muwafiq tidak sempat menamatkan Fatihah karena sibuk mengerjakan pekerjaan sunnah, misalnya membaca doa iftitah, walaupun tidak menyangka akan mendapatkan Fatihah beserta imam, yang demikian itu hukumnya sebagaimana orang yang lambat bacaannya, yaitu dianggap uzur dan dimaafkan. Tertinggal rukun yang panjang 3 kali tanpa ada perbedaan paham. Jadi kita makmum muwafiq, kita tahu nih, kita bareng takbirnya sama imam. Setelah imam kan, kita asik aja baca doa iftitah. Tahu-tahu imamnya udah ruku. Gimana tuh? Apakah kita harus baca Fatihah juga? Atau langsung ikut ruku dengan imam? Nah, di sini bisa pilih 2 opsi. Kalau kita yakin membaca Fatihah itu tidak melebihi
3 rukun panjang tadi, imam nggak keburu sujud yang kedua, itu kita bisa sempurnakan Fatihahnya. Atau menurut kaul ini itu uzur, ya udah ikut aja ruku sama imam, nggak usah baca Fatihah lagi. Gitu. Ya. Wasabquhu ayil ma'mumi. Ini biasanya kejadian kalau sholatnya sholat duhur, ya kan? Karena kita nggak tahu kan bacaan imam. Kalau sholat maghrib, isya, subuh kan imam tuh jelas bacanya keras. Jadi kita tahu imam baca Fatihah, kita baca iftitah. Imam baca surat, kita baca Fatihah dan seterusnya. Wasabquhu ayil ma'mumi ala imamin amidan aliman bitamami ruknaini fi'liyaini wa illam yakuna tawilaini mubtilul lis-shalah li fahsyil mukhalafah. Nah, kemudian apabila makmum mendahului imam pada rukun fi'li yang sempurna dan disengaja serta mengetahui bahwa hal itu haram, walaupun kedua rukun itu tidak panjang, maka yang demikian itu membatalkan sholat. Karena perbedaan itu sangat terang benderang, mencolok. Rukun fi'li, rukun gerakan. Jadi kita mendahului imam, padahal posisi kita makmum. Nah, itu sempurna kita mendahulinya. Imam belum ruku, kita udah ruku. Imam ruku, kita i'tidal. Nah, kita tahu tuh itu nggak boleh, tapi kita sengaja lakuin. Maka sholat ya berjamaahnya batal, yang kayak gitu. Walaupun rukunya nggak panjang tadi tuh, ya nggak sampai kita sudah bangun dari sujud, imam baru ruku misalkan, ya itu tetap batal. Kalau kita tahu dan sengaja. Oh, suaranya saingan sama bocah nih. Teriak-teriak. Contoh nih, wasuratut taqaddumi bihima ayyarka'a wa ya'tadila sumayahwiya lisujudi masalan wal imam qaimun aw yarka'a qoblal imam falamma aradal imam ayyarka'a rafa'a. Sebagai gambaran, makmum yang mendahului imam dengan 2 rukun ialah apabila makmum itu ruku, makmum ruku nih, imam masih baca surat. Lalu i'tidal si makmum tadi kemudian turun akan sujud sedangkan imam masih berdiri. Ya. Atau makmum ruku sebelum imam ketika imam bermaksud ruku. Makmum ruku sebelum imam ketika imam mau ruku. Nah, itu udah mendahului imam tuh. Makmum mengangkat kepala mengitidal. Ketika imam bermaksud i'tidal. Jadi ruku-ruku duluan, i'tidal duluan, gitu kan? Makmum sujud sehingga imam tidak bersama-sama saat ruku tadi, dengan demikian pula i'tidalnya. Itu contoh mendahuluinya. Terus gimana kalau lupa? Jamaahnya banyak. Imamnya, mohon maaf, suara takbir intiqalnya nggak kedengeran. Ya. Begitu lagi sujud, biasanya sekian menit nih imam udah berdiri nih, tapi kok nggak ada suaranya. Inisiatif, kita berdiri, kita bangun dari sujud gitu kan. Duduk di antara 2 sujud. Itu gimana tuh? Apakah kita lanjut atau nungguin imam atau balik lagi sujud? Nah, pernah ngalamin nggak? Nah ya, apalagi sholat di masjid-masjid yang besar misalkan. Terus mungkin kita nggak begitu familiar dengan imamnya, kebiasaannya kayak gimana, cepat gerakannya atau lambat, gitu kan? Nah, sini ada penjelasannya. Walau sabaqo bihi masahwan aw jahlan lam yadurra. Apabila makmum mendahului imam karena terlupa atau tidak mengerti, lam yadurra, maka tidak membatalkan sholat. Lakin layu tadulahu, akan tetapi pekerjaan makmum itu tidak diperhitungkan.
ia wajib mengulang kembali pekerjaan mengikuti imam. Nah, jadi solusi yang pertama, kalau kita sujud ternyata makmum. Kalau kita bangun dari sujud ternyata imam masih sujud, udah sujud lagi aja. Nggak usah ya batal. Ya, nanti ganggu yang lain. Ya. Udah kita sujud lagi aja. Bapak. Nggak bahaya itu. Ya, kalau kita lupa atau nggak paham lah, bingung kan kok lama gitu kan, nggak ada aba-aba gitu kan, tidak batal salatnya, tapi harus diulang tadi ya, ikut bareng imam lagi. Terus gimana kalau nggak diulang? Fa idza lam ya'ud lil ityani bihima ma'al imami sahwan aw jahlan ata ba'da salami imamihi birokaatin. Nah, apabila ia tidak mengulang kembali 2 rukun itu beserta imam karena lupa atau tidak mengerti, maka ia wajib menambah 1 rakaat sesudah imam salam. Berarti rakaat tadi itu dianggap kosong. Dia bangun, imam dia nggak balik lagi tuh, berdiri aja nungguin imam, gitu kan? Begitu imam berdiri, dia lanjut sholat. Nah, itu yang model kayak gitu, kalau dia paham, ya, bukan karena tidak tahu, ya, tapi karena tanggung gitu kan. Nah, itu nggak dapat rakaat itu, artinya ketika imam salam serta jamaah lain, dia wajib menambah 1 rakaat lagi untuk menambal rakaat tadi itu, gitu ya. Ya silakan. Kalau kondisinya sholat subuh. Ya, sholat subuh kenapa? Subuh kan kalau yang nggak biasa pakai kunut, kan dengar Allah madani dikirain itu aba-aba untuk sujud kan, gedebuk gitu udah dengkulnya udah sampai lantai gitu. Apakah balik lagi atau udah langsung berdiri gitu aja? Maksudnya posisi udah kayak gini nih. Apakah berdiri lagi atau cuma kayak gini aja? Atau diem gini Pak? Gitu maksudnya. Iya. Nah, balik lagi ke atas, dia ikutin imam lagi. Ya, ikutin imam lagi. Kalau tadi dia duduk aja sambil nungguin yang lain, berarti solusinya nambah rakaat. Gitu. Kejawab dengan penjelasan yang tadi. Baik lagi aja nggak apa-apa. Ya, daripada harus mengulang rakaat tersebut. Nah, diketawain teman-teman. Sebagian jamaah langsung ruku, langsung sujud. Iya, jamaahnya semua hampir semuanya mau sujud. Terus? Ternyata imamnya pakai kunut. Nazilah kali. Masih berdiri atau ada yang udah sujud, ada yang baru separuh akhirnya berdiri lagi, ada yang diem aja udah. Ada yang udah terlanjur sujud ya udah. Nah, tadi kalau dia nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau dia tahu nggak balik lagi, berarti harus ngulang 1 rakaat. Cuma pas dia tahu imamnya bacaan kunut, tiba-tiba orang itu ya udah sujud, yang kayak telinga-telinguk, nah itu batal nggak tuh jadinya? Kalau sampai nggak sampai noleh, cuma ngelirik nggak apa-apa. Tapi kalau sampai gini, kelihatan pipinya dari belakang, batal. Ya, tapi kalau kondisinya sholat Jumat Pak. Terus kan kita kayak gitu, terus waduh ini gimana ya? Udah deh kita tambah gitu loh. Kan nambahnya harus 3 rakaat lagi Pak, bukan 1 rakaat kan? Sholat Jumat. Iya sholat Jumat. Maksudnya sholat Jumat kan 2 rakaat. Iya 2 rakaat. Itu kan maksudnya ada kunut. Terus ya udah deh nanti ditambah rakaat aja dari bareng balik gitu loh. Kan udah tahu tuh. Berarti kan nambah 3 kan, bukan nambah 1 kan? Tinggal nambah 1, tapi hitungnya kan 3 rakaat. Yang kedua tadi yang dia nggak balik lagi kunut itu kosong. Tapi kan sholat Jumat itu kan, kalau sholat Jumat kan seandainya masbuk harus nambah bukan 1 rakaat Pak, tapi kan seperti sholat zuhur kan.
Kalau sholat Jumat ya sholat Jumat. Nggak nambah. Enggak. Selebihnya nggak? Enggak. Jadi kurangnya Tetap 2 rakaat. Oh, berarti ya. nambel. Kan niatnya sholat Jumat 2 rakaat. Kan sholat zuhur. Nanti di depan mudah-mudahan ada penjelasannya lagi ya. Apakah sholat Jumat ada pengecualian? Biasanya sholat Jumat ini istimewa nih, ada pengecualian daripada sholat jamaah biasa. Apabila ia tidak mengulang kembali kedua rukun tadi beserta imam karena lupa atau tidak mengerti, maka ia wajib menambah 1 rakaat sama imam tadi. Apabila tidak menambah 1 rakaat karena ia lupa atau tidak mengerti, maka ia wajib mengulang sholatnya lagi. Apabila tidak menambah 1 rakaat karena ia lupa atau tidak mengerti, nah bahkan di sini harus diulangi sholatnya, gitu ya. Wasabquhu alaihi, adapun mendahului imam amidan aliman bitamami ruknin, dengan rukun fi'li yang sempurna, disengaja dan dia tahu bahwa itu tidak boleh, haram. Ka'an roka'a, misalnya makmum itu ruku, wal imam qaimun, lalu mengangkat kepalanya i'tidal. Wal imam qaimun haramun bi khilafin, sedangkan imam masih berdiri baca surat misalkan, maka haram hukumnya gimana? Adapun mendahului imam dengan rukun fi'li yang sempurna, disengaja dan mengetahui bahwa itu haram, misalnya makmum itu ruku lalu mengangkat kepalanya sedang imam masih berdiri, maka haram hukumnya. Lain halnya tertinggal rukun fi'li, maka hukumnya makruh sebagaimana yang diterangkan. Fi'li qauli kali ini. Bikhtilafi fa'in makruhu kamu. Intinya adalah, nah kalau ini nih sampai sempurna nih, sampai dia sujud kemudian nggak balik lagi. Nah di sini kalau dia mengerti itu, maka sholatnya tadi batal. Sini lanjut. Waman taqaddama biruknin sunnalahul audu, barang siapa mendahului imam sebanyak 1 rukun dengan sengaja, sunnalahul audu, disunahkan kembali mengulang rukun itu. In ta'ammada, untuk menyamai imam. Wa illa takhayyara bainal audi wad dawam, apabila ia tidak sengaja, ia boleh memilih antara mengulang kembali atau menunggu imam. Nah ini ada opsi yang berikutnya nih, nungguin imam. Jadi contohnya tadi kita udah bangun dari sujud, imam masih sujud, ya. Kalau nggak sengaja itu ada 2 opsi. Tadi kembali, itu afdolnya. Atau opsi yang kedua, dia menunggu sampai imam ngikut dia. Gitu. Itu boleh tuh. Ini nambah. Nah, kalau di sini dengan sengaja disunahkan kembali mengulang rukun itu untuk imam apabila tidak disengaja. Oke. Kalau disengaja, dia wajib ngulang. Ya, disengaja itu inisiatif sendiri gitu, sadar. Tapi kalau nggak disengaja karena refleks atau apa, ya, itu dia boleh nunggu. Artinya nggak usah nambah rakaat lagi. Nah, tungguin aja imamnya sampai di situ. Nanti bareng lagi, cegat di tengah jalan. Wa muqaranatu, adapun makmum yang menyamai pekerjaan imam, demikian pula bacaannya selain takbiratul ihram, hukumnya makruh. Nah, ini. Jadi makmum itu harus ada jarak dengan imam. Ya. Nyamain hukumnya makruh. Kalau ngeduluin haram, nggak boleh. Kan sampai batal sholatnya. Kalau nyamain
Makruh tuh. Imam baca iftitah, kita baca iftitah. Imam baca apa namanya? Apa tadi? Fatihah, kita baca Fatihah dan seterusnya. Bahkan ini ada nih. Jadi kalau kita berpindah dari ruku, dari berdiri ke ruku, itu tunggu imam sampai ruku sempurna dulu. Baru makmum ikutan ruku. Imam i'tidal sempurna, baru makmum ikutan i'tidal. Jadi jangan sampai imam belum ruku sempurna, kita sudah ruku. Nah, itu kurang afdol tuh salat berjamaahnya. Berarti lebih afdolnya kita nunggu imamnya sampai Allahu Akbar ya? Nah, sampai selesai Allahu Akbar berarti ya? Betul. Sampai selesai aba-aba atau intiqalnya, baik Allahu Akbar maupun sami Allah liman hamidah. Jadi kalau imam baru sami Allah belum pas sampai hamidah, jangan dulu i'tidal tuh. Itu afdalnya. Tapi boleh gak kita i'tidal? Boleh, tapi nggak dapat keutamaan. Bahkan hukumnya tadi itu apa? Makruh. Makanya hati-hati tuh jadi imam, kadang afdolnya itu kita aba-aba itu udah mendekati sempurna pekerjaan atau gerakan kita. Jadi kalau dari awal dia takbir intikal, khawatir si makmumnya ini nyodok kan. Imam belum sempurna gerakannya, makmum sudah sampai duluan. Nah, ini juga perlu diperhatikan nih. Nah, di sini dikatakan berbarengan dengan atau menyamai pekerjaan imam. Demikian pula bacaannya selain takbiratul ihram, hukumnya makruh. Kalau takbiratul ihramnya, nah, ini boleh atau nggak boleh nih? Nah, di depan nanti ada penjelasannya. Kata khalufi anhu ayil imami ila firogi ruknin wa taqaddumi alaihi bibtidaihi wa inda ta'ammudi ahadi hadhihi salasah. Seperti halnya tertinggal oleh imam hingga selesai satu rukun atau mendahulinya pada permulaan rukun. Apabila ia menyengaja salah satu dari ketiga macam ini yang pertama bersamaan dengan imam, yang kedua tertinggal satu rukun, yang ketiga mendahului imam, maka dapat menggugurkan fadilah sholat berjamaah. Tuh. Jadi 3 hal yang bisa menggugurkan keutamaan sholat berjamaah. 1, gerakannya bersamaan dengan imam, ngebarengin imam. Jadi kita nggak boleh ngebarengin tuh, makruh hukumnya. Yang kedua, tertinggal satu rukun dengan imam. Tertinggal satu rukun, kemarin kan syaratnya 3 rukun panjang. Iya, nggak batal, tapi fadilahnya hilang. Yang ketiga, mendahului. Wah, bahkan yang mendahului ini bukan cuma fadilahnya yang hilang. Salatnya juga batal kalau tadi disengaja dan seterusnya tadi itu. Fadilahnya hilang, mendahului. Sedangkan berjamaahnya itu bisa sah kalau tadi mendahuluinya tahu ilmunya tadi. Mendahuluinya itu kalau dia sengaja segera balik lagi. Kalau nggak sengaja ada 2 opsi, balik lagi atau dia nunggu. Gitu. Sedangkan berjamaahnya itu tetap sah, akan tetapi tidak mendapatkan pahala keutamaan berjamaahnya. Pak, dulu Pak, sebelum lanjut. Ya, silakan. Ini kalau jamaahnya antar sholat tarawih bagaimana itu? Kan yang cepat-cepat itu, apalagi yang 2-3 apa nih? Kenapa? Nah, itu kan sering barengin gitu Pak. Nah, lebih sering barengin daripada enggaknya itu. Oh Mbak. Kalau enggak, wah ketinggal-tinggal gitu. Ya. Itu bagaimana Pak? Di depan ada tuh, kalau adatnya imam itu cepat, maka boleh ngebarengin, pengecualian. Ya. Tapi kalau sholat yang fardu, yang wajib, biasanya kan
ada jeda tuh. Nah, itu kita upayakan supaya imam dulu baru kita. Tapi kalau sholat-sholatnya yang cepat model taraweh, yang seperti adat di kebanyakan masyarakat kita, itu boleh ngebarengin, imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Supaya, karena kalau nggak baca Fatihah, khawatir ketinggalan tadi tuh. Ketinggalan jauh. Gitu. Itu ada pengecualian. Nanti terangannya di depan. Di depan apa di belakang? Di belakang. Oke. Ada lagi? Oleh sebab itu gugurlah dosa meninggalkan berjamaah atau kemakruhannya. Ini mungkin di sebagian yang lain kan berjamaah itu wajib ya. Oke. Faqaulu jam'in intifa al-fadilah yalzamuhul khuruju anil mutaba'ati. Menurut kebanyakan kaul atau pendapat, gugurnya fadilah itu mewajibkan keluar dari mengikuti imam berjamaah sehingga menjadi sholat munfarid. Nah, ini ada lagi pendapat yang bilang bahwa kalau keutamanya udah gugur ya udah mufaraqah aja. Ya. Dan hatta yasira kal munfaridi wala tasihu lahul jum'atu. Wah, ada nih. Dan tidak sah baginya kalau yang dikerjakan itu sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat bahkan status berjamaahnya itu tidak sah dengan bermakmum seperti tadi itu. 3 itu. Apa? Bareng sama imam, ketinggal 1 rukun atau mendahuluinya. Ini mazhab Syafi'i aja ada beberapa opsi Pak ya? Betul. Ada tadi ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin, itu aja udah kadang bedanya jauh. Belum lagi dengan mazhab-mazhab yang lain. Wala tasihu lahul jum'ah wa hum kama bayyanahur Zarkasih wa ghairuhu. Hal ini pendapat Imam Zarkasih. Pesantren banyak Pak, dipelajari dari Imam Zarkasih. Iya. Ada lagi nih. Wa yajzi dzalika fi kulli makruhin min haitsul jamaah bi alam yutasawwar wujuduhu fi ghairiha. Yang demikian itu, yakni gugur fadilah salat berjamaah tadi, berlaku bagi setiap pekerjaan makruh dari segi berjamaah. Tetapi gambaran ini tidak terjadi selain pada berjamaah, bukan makruh pada zatnya. Makruh mengenai zat sholat, misalnya ketika sholat melihat ke atas, menahan lapar, dan sebagainya. Jadi kalau sholatnya itu berjamaah, setiap pekerjaan makruh dari segi berjamaah. Tapi gambaran ini tidak terjadi selain pada sholat berjamaah. Yang tadi itu ya. Bukan makruh pada zat sholatnya, makruh mengenai. Kalau sholatnya sholat sendiri, termasuk yang makruh itu adalah tadi sholatnya lihat-lihat ke atas gitu kan. Atau menahan lapar dan sebagainya. Kalau puasa kan enggak berarti. Itu pengecualian, namanya juga sengaja. Ini maksudnya udah tahu nih, misalkan 10 menit atau setengah jam lagi waktu sholat. Ya udah, biasanya kalau kita sholat sambil kelaparan, makan dulu lah. Gitu. Masih puasa makan dulu, maksudnya puasa mah dari dulu. Tidak ada buat alasan. Makan dulu. Nih ada penjelasannya nih. Fasunnatu lil makmum, sunnah bagi makmum yang sunnahnya nih. Apa? Ayata akhara ibtida'u fi'lihi anil ibtida'i fi'lil imam. Ialah awal pekerjaannya hendaknya di belakang awal pekerjaan imam. Sesudah imam memulai, baru makmum mengikuti. Dan pekerjaan imam lebih dulu selesai daripada makmum. Singkatnya, makmum harus mengikuti imam. Jadi mulainya harus setelah imam, selesainya harus juga setelah imam. Jadi jangan sampai
pada waktu kita gerak itu kita gerakannya mendahului imam, bukan cuma gerakan awal tapi gerakan akhirnya juga tuh. Kadang ada nih hati-hati kalau makmumnya misalkan mohon maaf yang sudah tua, yang gerakannya sudah mulai lambat. Itu ketika beliau pindah dari i'tidal ke sujud kan mungkin kesusahan ya, nggak selihai yang masih muda, selincah yang masih muda. Itu kita pastikan tuh, kita naruh jidat di sajadah itu, kita pastikan imam itu udah sempurna sujudnya. Jangan sampai kita duluan yang itu sayang, gitu tuh. Ya, jangan sampai lewat situ lah, lewat belakang lah. Itu air ambil, lewat situ, lewat situ juga. Jadi belum ngantuk. Tadi tidur siang sih ya. Saya. Itunya sedotannya. Nggak mau digigit aja. Ngikutin bocah. Jadi sesudah imam memulai baru makmum ngikutin. Dan pekerjaan imam lebih dulu selesai ketimbang pekerjaan makmum. Ya, lihat itu. Kadang kita makmum jarang juga tuh yang memperhatikan imam, kebiasaan imamnya kayak gimana. Kadang ada imam yang mulutnya udah selesai, samiallahu liman hamidah, tapi kerjaannya belum. Gak bareng. Kalau bareng masih oke, kita masih bisa ngira-ngira, oh kita gerak nih. Tapi idealnya memang dia aba-aba itu sudah di akhir gerakan tersebut. Misalkan mau bangun dari sujud kedua, itu dia udah berdiri baru bilang Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya nggak ada makmum yang ngeduluin dia gitu. Jadi imam juga ada triknya, jadi makmum juga ada triknya gitu. Sama-sama, disitulah pentingnya sama-sama kita belajar. Nah, lalu yang akmal, yang sempurnanya gimana? Nah, ini tadi nih. Wal akmalu min hadza ayata akhara ibtida'u fi'lil ma'mum an jami'i harakatil imam wala yashra'a hatta yasilal imam li tahqiqil muntaqali ilaihi. Adapun yang paling akmal, yang paling sempurna dari pekerjaan tersebut ialah hendaknya awal pekerjaan makmum dikerjakan setelah selesai semua gerakan imam. Jadi imam sudah sempurna, baru makmum gerak. Itu akmalnya, sempurnanya. Sunnahnya, nggak apa-apa mulai aba-aba makmum gerak, jangan sampai makmum yang duluan sampai ke gerakan berikutnya. Gitu, ya. Terus kalau imamnya temponya cepat gimana, Pak? Imamnya? Temponya agak cepat nih. Justru enak. Kita ketinggalan, Pak. Nah, tadi itu lebih baik ketinggalan daripada mendahului kan. Nah, apa-apa ketinggalan setengah rukun segala macam nggak jadi masalah. Ketinggalannya pas tahiyatul terakhir gimana? Tinggalannya? Jadi kita kan kalau di kampungan sholat itu kan sampai belakang ya. Jadi pas pas sujud terakhir si imam itu udah salam, kita masih sujud aja nggak dengar pas takbirnya. Tiba-tiba si imam udah assalamualaikum, kita masih sujud aja. Jadi gimmicknya itu mungkin mati apa gimana? Begitu sadar imam udah selesai. Udah salam. Nggak apa-apa kan, berarti ketinggalannya apa tuh? Cuman duduk tahiyat akhir sama bacaannya sama salam. Duduk tahiyat akhir, salam termasuk rukun pendek, nggak jadi masalah. Tetap kehitung gitu. Apalagi uzur kan nggak dengar aba-aba dari imam tadi. Apa? Dan kalau imamnya sudah selesai kan statusnya juga berarti udah bukan makmum lagi. Walaupun dia masih tetap dapat jamaahnya. Ya. Nggak apa-apa. Apalagi ditambah uzur nggak kedengeran aba-abanya tadi. Tuh ya, sampai sini.
Nah, ditegasin lagi nih. Fala yahwi lirruku'i wasujudi, makmum tidak turun untuk ruku atau sujud hatta yastawiyal imam roki'an, sehingga imam sudah rata rukunya atau sudah meletakkan jidatnya, dahinya pada tempat sujud. Tadi kejawab nggak tuh? Kalau takbiratul ihramnya bareng sama imam gimana? Walau koronahu, kok ada korona lagi nih? Bitaharumi, apabila makmum menyamai imam pada saat takbiratul ihram, aw tabayyana ta'khuru, atau takbiratul ihramnya imam tampak lebih akhir, tampaknya lebih akhir, artinya kebalap sama makmum bareng, atau pas takbirnya Allahu Akbarnya itu duluan makmum, ya gimana tuh? Batal gak salatnya? Taharrumul imam lam tan'aqid sholatuhu, maka tidak sah salatnya si makmum tadi. Jadi kalau bareng takbiratul ihramnya, jadi kita takbiratul ihram itu paling afdolnya setelah imam bar kita langsung takbir. Tapi kalau bareng nggak boleh. Itu ya. Apalagi sampai barnya itu mendahului imam. Sampai situ cukup ya? Oh, banyak banget ini. Oh, masih ada 3 halaman ngebahas. Ini cabang-cabangnya banyak banget ini. Cukup, Ril? Gus, cukup, Gus. Ada pertanyaan? Pak Rinto? Wala lil muqaranati fi salmi sumakal wallahu a'lam bishawab. Demikian untuk diskusi fikih kita hari ini, masih membahas tentang syarat salat berjamaah. Sangat banyak cabang-cabangnya, semoga bisa menambah wawasan, pengetahuan, serta bisa diaplikasikan dalam salat berjamaah kita dan menambah kualitas pahala dari ibadah salat berjamaah kita. Amin ya robbal. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.